Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori keputusan. Dalam mengambil keputusan bisa dibedakan dalam dua keadaan, yaitu pengambilan keputusan pada keadaan yang pasti dan pengambilan keputusan pada keadaan yang belum tentu. Pengambilan keputusan dalam keadaan yang pasti dapat dilakukan dengan tujuan tunggal dan tujuan ganda. Dengan tujuan tunggal, kita memiliki satu tujuan saja, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan suatu hal, misalnya laba atau biaya. Dengan tujuan ganda, kita akan memaksimumkan atau meminimumkan beberapa hal, misalnya memaksimumkan laba, volume penjualan, dan kualitas hasil produksi sekaligus. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan dengan tujuan tunggal. Dalam mengambil keputusan dengan tujuan tunggal ini, kita hanya memiliki satu tujuan sehingga kita memilih suatu alternatif yang memaksimumkan suatu hal. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan latihan soal. Suatu perusahaan akan menentukan penggantian mesin yang dimiliki diganti setiap 1 tahun, setiap 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun. Harga beli mesin itu sebesar 5 juta. Data-data lain mengenai mesin itu dapat dilihat pada tabel berikut ini. Bisa dilihat di tabelnya. Nah, tujuan dari soal ini untuk mencari berapa sih tahun yang tepat untuk mengganti mesinnya setiap 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun. Maka dari itu kita harus mencari biaya rata-rata setiap tahunnya, kemudian akan kita ambil biaya yang paling kecil. Nah, itu adalah waktu yang tepat untuk mengganti mesinnya. Nah, diketahui harga beli mesinnya 5 juta. Untuk mencari biaya rata-ratanya, kita harus mencari penurunan harga mesinnya, biaya pemeliharaan kumulatif, serta jumlahnya. Kemudian nanti dirata-rata. Untuk mencari penurunan harga mesin, dapat dicari dengan harga beli mesin dikurangi harga jual. Untuk tahun ke-1, 5 juta. Kita tulis 5.000 di sini dikurangi 3.000 sama dengan 2.000. Untuk tahun 2, 3, dan 4 dikerjakan dengan cara yang sama. Nah, kemudian hasilnya kita masukkan ke dalam tabel. Tahun 1 2.000, tahun 2 2.400, tahun ketiga 3.000, dan tahun keempat 3.400. Kemudian kita mencari biaya pemeliharaan kumulatif. Nah, biaya pemeliharaan kumulatif itu cara mencarinya, biaya pemeliharaan tahun sebelumnya ditambah dengan tahun tersebut. Jumlah dari misalnya ini seperti di contohnya, tahun ke-1 biaya pemeliharaan sebelumnya itu 0, ditambah dengan tahun ke-1 500 sama dengan 500. Kemudian tahun kedua itu biaya pemeliharaan tahun pertama ditambah dengan tahun kedua 500 ditambah 800 sama dengan 1.300. Kemudian untuk mencari biaya pemeliharaan yang ketiga berarti tahun ke-1 ditambah tahun kedua ditambah tahun ke-3. Untuk tahun ke-4 juga sama, tahun ke-1 ditambah tahun kedua ditambah tahun ke-3. Nah, hasilnya kita masukkan ke dalam tabel. Nah, ini sudah dimasukkan ke dalam tabel. Kemudian langkah selanjutnya kita mencari jumlah. Jumlah itu dapat dicari dengan penurunan harga mesin ditambah biaya pemeliharaan kumulatif. Untuk tahun pertama, penurunan harga mesinnya 2.000, pemeliharaan kumulatifnya 500, jadi jumlahnya 2.500. Untuk tahun kedua, 3, dan 4 sama. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel seperti yang terlihat pada gambar. Nah, selanjutnya kita mencari rata-rata.
Rata-rata cara mencarinya jumlah dibagi tahun tersebut. Nah, untuk tahun pertama jumlahnya 2500, berarti dibagi tahun pertama 2500 dibagi 1 sama dengan 2500. Untuk tahun kedua 3700 dibagi 2 sama dengan 1850. Untuk tahun ketiga 5300 bagi 3 sama dengan 1766,67. Untuk tahun keempat 7900 bagi 4 sama dengan 1975. Di sini terlihat biaya rata-rata terkecilnya yaitu pada tahun ketiga 1766,67. Jadi berdasarkan nilai biaya rata-rata setiap tahunnya, penggantian setiap 3 tahun sekali akan bisa meminimumkan jumlah penurunan harga mesin dan biaya pemeliharaan, yaitu hanya 1.766.670, lebih murah daripada alternatif yang lain. Maka keputusannya kita memilih penggantian mesin setiap 3 tahun sekali. Demikian video ini. Mohon maaf jika banyak salah kata dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih.